Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya bisa terus update video terbaru untuk kalian semua. Ini adalah video pertama saya yang membahas perihal teori konspirasi. Melalui video ini, kita sama-sama melangkah ke tatanan baru peradaban manusia yang dimulai bulan Juni 2020 ini. Seberapa mengerikan dunia baru yang akan kita hadapi selanjutnya? Pastikan kalian simak video ini sampai habis, agar kita sama-sama belajar untuk menjalani era baru sebagai the new human. Tanpa kita sadari, pandemi ini sudah merusak beberapa hal terpenting dalam diri manusia. Yang pertama adalah tubuh. Hingga video ini dibuat, sudah ada 29.521 kasus di Indonesia dengan angka kematian 1.770. Angka ini adalah angka tertinggi kedua se-Asia Tenggara, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan ini, Indonesia masuk ke deretan ke-33 angka kematian tertinggi di dunia. Vietnam pernah menyatakan memiliki 0 angka kematian di negaranya, meskipun akhir-akhir ini mulai menunjukkan grafis angka kematian yang negatif. Sangat bertolak belakang dengan negara kita yang semakin meningkat, khususnya pada saat Lebaran Idul Fitri. Sedangkan nampaknya masyarakat kita menunjukkan sifat semakin tidak peduli dengan pandemi ini, yang akhirnya diikuti juga dengan para garda terdepan, yaitu para medis yang mulai putus asa. Pada masa awal pandemi, sebagian besar masyarakat kita masih mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Namun seiring berjalan waktu, di mana situasi PSBB selama berbulan-bulan ini sudah merenggut mata pencarian lapisan masyarakat mulai dari golongan bawah, bahkan golongan atas sekalipun. Di saat seluruh negara berlomba-lomba membuat vaksin, nyatanya virus terus bermutasi ke berbagai jenis varian yang membuat virus semakin sulit untuk dikendalikan. Bahkan pihak WHO menyatakan bahwa virus corona tidak akan pernah benar-benar hilang dari bumi. Sehingga banyak spekulasi menyatakan bahwa antibodi tubuh kita lah yang akhirnya harus beradaptasi dengan virus ini. Berikutnya negara-negara lain yang menyatakan sudah melewati masa-masa pandemi, nampaknya mulai melewati ujian kedua melalui second wave of coronavirus, di mana kasus-kasus baru mulai muncul meskipun para korban tidak merasakan gejala apapun. Sedangkan di saat yang bersamaan, jika semua terfokus pada pandemi, itu seperti bom waktu yang terus berdetak. Perekonomian seluruh dunia akan hancur jika situasi lockdown tidak segera diakhiri. Bahkan Amerika, negara dengan angka paling banyak yaitu 1,8 juta kasus dan 100.000 kematian, pada akhirnya pelan-pelan memutuskan membuka lockdown secara berkala mulai dari bulan Juni, dan mulai diikuti juga dengan negara-negara lainnya. Jelas kita juga merasakan dilema yang sama, di mana pemerintah saat ini mulai menyusun skenario baru untuk memulai the new normal. Salah satunya ada berita konferensi yang disampaikan presiden kita yang menyatakan bahwa kita harus mulai berdamai dengan virus ini. Sedangkan kita tahu sendiri, jumlah kasus setelah lebaran ini meningkat semakin tajam. Keputusan pemerintah ini membuat banyak spekulasi liar di masyarakat yang menyatakan pemerintah dinilai menyerah dan akan menerapkan herd immunity kepada masyarakatnya. Secara teori, herd immunity adalah seperti terdengar sebuah solusi. Namun pertanyaannya, apakah herd immunity dapat efektif di negara kita? Sedangkan para ahli menyatakan herd immunity ideal jika kita sudah memiliki vaksin, sekaligus preparasi yang benar-benar mapan untuk menghadapi jumlah korban yang akan luar biasa besarnya. Karena pada awal-awal penyebaran, tentu jumlah korban akan meledak luar biasa sebelum titik puncaknya sebelum mencapai fase titik penurunan. Sejarah pernah mencatat, herd immunity pernah diterapkan pada kasus flu Spanyol yang menyerang pada tahun 1918. Dibutuhkan sekitar 500 juta jiwa atau sepertiga penduduk bumi yang pada saat itu terinfeksi flu Spanyol, dan mengakibatkan kematian sebesar 50 juta jiwa, sehingga herd immunity menjadi efektif. Jika kita simulasikan dengan perhitungan ini, maka dibutuhkan 50 atau 70% populasi dari negara kita yang terjangkit dan sembuh untuk mendapatkan kekebalan yang alami. Dengan proyeksi jumlah penduduk manusia di Indonesia dengan 270 juta jiwa, artinya Indonesia perlu membuat 180 juta jiwa terinfeksi untuk membentuk herd immunity. Maka artinya Indonesia akan kehilangan 16 juta jiwa jika menerapkan herd immunity. Luar biasa. Apakah negara kita sanggup menghadapi kegilaan ini? Namun di balik berita ini, pemerintah menyatakan bahwa Indonesia tolak herd immunity.
Lalu pikiran. Pandemi ini sudah menghancurkan pikiran kita semua. Itu dikarenakan banyaknya false information dan teori konspirasi yang beredar di sekitar kita belakangan ini. Mulai dari bisnis vaksin yang dianggap sebagai master plan dari seluruh pandemi ini, hingga para elit global yang ingin menguasai perekonomian baru melalui pandemi ini. Belum lagi isu microchip yang akan ditanamkan dalam tubuh manusia dalam kedok vaksin, yang tujuan akhirnya mengurangi jumlah penduduk manusia.